Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, pada konten pertama saya tentang cerita-cerita mistis pada saat saya mimpi. Pada cerita pertama ini, saya akan bercerita tentang pengalaman mimpi saya yang memukuli pocong. Ya, memukuli pocong. Cerita ini dimulai ketika pada saat saya tidur, karena cerita ini cerita mimpi. Pada ini sketsanya. Saya tidur pada sekitar pukul 8 kalau nggak 9, karena saya baru saja pindah dari tempat tinggal yang lama. Kemudian saat bermimpi itu ada teman saya yang menghubungi saya dan menanyakan tempat tinggal saya dan berapa harga per bulannya. Kemudian saya menjawab, harga per bulan untuk tempat tinggal saya yakni 325 per bulan untuk tempat tinggal saya. Dan ada catatan bahwa tempat tinggal saya ini berada di paling belakang sendiri dan tidak ada orang yang mau untuk menempatinya karena katanya angker. Dan memang pada saat itu suasananya sangat tidak enak. Dia menanyakan bahwa berapa harga per bulannya, terus kemudian saya jawab 325. Dan pada saat itu memang sangat murah dibandingkan dengan tempat tinggal di daerah sini yang lain yang notabene itu kisaran harga 400. Kemudian setelah dia bertanya, dia datang ke tempat saya. Ini adalah sketsa tempat tinggal saya saat ini. Ya, ini adalah kamar saya. Terus di sini kamar saya. Kamar-kamar yang ada di depan yang harganya sekitar 400. Kemudian di sini ada sungai. Di sini itu sungai. Kemudian dia datang di sini, terus saat dia datang di pintu masuk, saya ditelepon untuk menemui dia, dan akhirnya saya temui dia. Dan dia itu ingin melihat kamar mana yang disewakan. Kemudian saya antarlah dia ke kamar atas. Sini ada tangga. Kemudian dia naik, dan untuk kamar yang kosong itu ada 3, 1, 2, 3. Di atasnya sini pas. Dan pada saat teman saya berada di sini, saya sudah di sini dan membuka pintu itu, dan ternyata ada orang tidur memakai tikar saja. Sontak saya kaget saat membuka pintu itu. Terus kemudian saya menghampiri teman saya, terus dia bilang, "Kenapa?" Terus saya bilang, "Kok ada orang? Masa kamu?" Katanya kamarnya kosong. Terus dia juga penasaran dan menghampiri saya dan menghampiri kamar itu. Kemudian anehnya orang itu sudah tidak ada, dan tinggal kamar kosong yang ada hanya lemari dan kasur serta meja. Kemudian dia melihat-lihat dan dia cocok kamar tersebut, dan saya bawalah dia
ke yang penjaga kos sebelah sini dan menanyakan harga, bahwa harga di atas itu sekitar 375 sampai 400 dan dia dapat di harga 375 yang tidak ada beban-beban lain. Dan saya lupa bahwa di sini ada pohon duren besar pohonnya. Kemudian setelah deal, dia mengambil kamar tersebut. Saya akan mengantar dia kembali. Dan pada saat di sini saya melihat tumpukan kayu dan ada orang di sela-sela tumpukan itu. Dan dia anehnya tidak minta tolong, malah dia bertanya dengan nada marah, kayak, "Kenapa kamu di sini?" Sontak saya saat itu merasa tidak kaget dan merasa kaget dan anehnya tidak takut. Malahan saya di sini mengambil kayu yang ada di sini besar terus memukulinya. Aneh kan? Memukuli orang tersebut kayaknya orang ya kayak pocong lah. Dan pada saat saya memukuli dia itu, kemudian ada tanaman buah naga dari sini yang menghampiri saya, dan tanaman itu makin lama makin panjang dan menghampiri saya. Terus kemudian saya lari hingga ke pintu keluar. Pada saat saya di pintu keluar, buah naga itu kembali lagi, dan ada tetangga sebelah bilang bahwa kelemahan buah naga itu adalah jika dikasih garam. Kemudian saya ambillah garam itu ke dapur sebelah sini pada saat tanaman itu kembali lagi. Dan memang ketika saya lempari garam, buah naga itu kembali lagi seperti semula. Dan teman saya kaget pada saat itu, pada saat dikejar-kejar oleh tanaman buah naga. Saya melihat raut mukanya terasa takut dan menyesal untuk mengambil kos tadi. Kemudian saya mengantarnya pulang ke tempat kosan yang lama karena dia masih ada beberapa minggu di sana, dan untuk beres-beres kemudian dia akan pindah ke sini. Dan pada saat itu orang yang saya pukuli, yang pocong itu, hilang tiba-tiba. Dan pada saat saya mengantarnya hingga pintu keluar, saya terbangun dan merasa kaget dan pangling dan merasakan kejadian itu seperti kejadian yang nyata. Ya, sekian video cerita tentang mimpi saya yang bisa dikatakan tidak masuk akal, dan memang itu adalah mimpi, dan mimpi itu adalah bunga tidur. Dan sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan, karena di video selanjutnya ada cerita tentang gangguan. Cerita dari sepupu saya yang
bermain di rumahnya dan bermain, terus saat membuka mata dia melihat ada sesosok orang tinggi besar. Nah, cerita itu akan saya ceritakan pada video selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bantu channel ini menuju 1000 subscriber pertama. Yang kurang sekitar 900-an. 912 kalau nggak salah. Dan pada saat subscriber mencapai 1000, saya akan membagikan pulsa gratis kepada 3 orang yang paling banyak komen dan share-nya serta like. Ya, sekian dari channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bantu hingga 1000 subscriber pertama. Karena pada saat 1000 subscriber pertama saya akan menceritakan tentang pengalaman teman saya saat dicukur alisnya dan melihat ada yang aneh. Sekian dari saya, selamat beraktivitas. Stay at home. Hashtag di rumah aja.